Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal, NIM G311919070, ingin melaksanakan tugas video ujian akhir semester Psikologi Komunikasi yang diampu oleh dosen Bu Ayang Fitrianti. Belajar psikologi komunikasi sangat penting bagi kita yang mempelajari dua ilmu pengetahuan penting, yaitu ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Psikologi komunikasi mengkaji mengenai bagaimana pemahaman terhadap psikologi dapat membuat proses penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia saling berinteraksi yang disebut psikologi sosial. Psikologi sosial ini diambil alih menjadi salah satu cabang ilmu komunikasi dengan nama psikologi komunikasi. Dalam mempelajari psikologi komunikasi sangat berguna dan bermanfaat bagi kita saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Topik-topik yang menjadi perhatian cabang ilmu komunikasi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bagaimana manusia berpikir, bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana membujuk orang, apa yang membuat kita seperti ini. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian. Artinya, penerimaan cermat yang didapat penyampaian oleh komunikator. Yang kedua, kesenangan. Artinya, komunikasi dimaksudkan untuk menghangatkan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara pelaku komunikasi. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Artinya, diharapkan dengan mempelajari psikologi komunikasi, komunikator ini dapat bertindak persuasif. Yang keempat, memiliki hubungan sosial yang baik. Dengan mempelajari psikologi komunikasi yang efektif, menimbulkan hubungan sosial semakin baik antar pelaku komunikasi. Yang kelima yaitu tindakan. Dapat mempengaruhi tindakan sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Tanda komunikasi efektif. Yang pertama yaitu adanya mutual understanding yang bisa berbentuk jika terdapat frame of reference dan field of experience di antara komunikator dan komunikan. Artinya, penerimaan yang cermat dari isi stimulus seperti yang dimaksud komunikator. Yang kedua yaitu munculnya kesenangan. Tidak semua komunikasi untuk menyampaikan informasi ketika mengucapkan selamat sore, apa kabar. Komunikasi ini lazim disebut komunikasi fatis, yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan atau perhatian. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi sikap. Persuasif didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang-orang dengan menggunakan manipulasi psikologis, sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendak sendiri dengan cara membujuk komunikan dengan baik. Yang keempat, terciptanya hubungan sosial yang baik. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan yang memusatkan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi.
pengendalian dan kekuasaan, cinta, serta kasih sayang. Yang kelima yaitu mempengaruhi tindakan. Persuasif yang ditunjukkan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Efektivitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan komunikan. Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif? Keefektifan komunikasi dapat diatasi dengan proses individu menjadi mindful terhadap proses komunikasi tersebut. Mindful adalah bahwa kita paham betul yang kita sedang melakukan apa, sehingga kita akan fokus terhadap apa yang dilakukan dalam berkomunikasi. Kita akan fokus pada penyampaian pesan, pada proses mendengarkan, proses mencerna pesan yang diterima, mengambil kesimpulan dan merumuskan persepsi sehingga tahu bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Penerapan pembelajaran daring di era new normal pendidikan memiliki implikasi psikologis kepada siswa. Secara psikologis, hal yang negatif adalah adanya pengurangan penguasaan materi selama pembelajaran daring. Siswa khususnya paling berdampak selama pembelajaran daring. Mereka harus penyesuaian akademis, interaksi sosial terbatas, dan kemungkinan perasaan negatif seperti stres karena banyak tugas dan PR selama di rumah. Pembelajaran daring yang dilakukan oleh hampir semua tingkat dari usia terdini sampai jenjang tertinggi, apabila berlangsung lebih lama, maka terdapat kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan menurun. Siswa menjadi jenuh, malas, stres. Orang tua stres mendampingi belajar dan pengeluaran membengkak. Daerah yang tidak punya akses teknologi semakin tertinggal. Beban guru semakin berat. Dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut bisa muncul karena kurangnya efektivitas dalam berkomunikasi yang mana komunikator kurang memenuhi kebutuhan siswanya, seperti memberikan pengertian, perhatian pada siswa. Sedangkan siswa sebagai komunikan kurang begitu memahami secara cermat terhadap materi yang diberikan oleh guru, karena masih banyak terkendala pada media perantaranya, seperti handphone, laptop yang terkendala sinyal buruk sehingga proses komunikasi psikologi belum efektif. Untuk mengatasi proses komunikasi psikologi dalam pembelajaran daring, guru bisa memberikan referensi pada siswanya untuk diberikan buku, poster, booklet sebagai alat bantu media perantara komunikasi saat pembelajaran daring. Sehingga pada saat proses pembelajaran daring bisa meningkatkan efektivitas komunikasi pada kedua belah pihak komunikator maupun pihak komunikan. Walau tak sepenuhnya efektif jika dibandingkan saat pembelajaran berlangsung atau tatap muka. Sekian video yang saya buat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.